Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyanti, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Banten tahun 2021, golongan 3 angkatan 8 kelompok 1, berasal dari Kota Tangerang. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan learning journal terkait dengan materi agenda 1 yang meliputi 1. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, 2. Analisis isu kontemporer, 3. Kesiapsiagaan bela negara. 1. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Pertama, Pancasila. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Perlu diaktualisasikan dengan aksi dan tindakan nyata berupa kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara tidak dapat diartikan secara sempit, namun harus diartikan secara luas. Di lapangan pengabdian sesuai profesi masing-masing, kompetensi menjadi awal dari terbentuknya kemampuan untuk membela negara menghadapi berbagai bentuk ancaman, bahkan sejak ancaman tersebut masih berupa potensi ancaman. Dengan kompetensi masing-masing dan sesuai dengan profesi, seluruh warga negara berhak dan wajib untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Kontemporer. Pada pembahasan analisis isu kontemporer dijelaskan bahwa sebagai CPNS, kita harus peka terhadap isu kontemporer yang berkembang di masyarakat. Contoh isu kontemporer yang masih berkembang di masyarakat yaitu korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, kemudian penyebaran berita hoaks. Materi ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Bagi ASN, dapat diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku antara lain: 1. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 2. Selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Selalu menjaga kesehatan baik fisik maupun psikis dalam pola hidup sehat serta menjaga keseimbangan dalam hidup sehari-hari. 4. Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.